Karma yang dirasakan seseorang yang udah menyakiti zodiak di awal bulan April 2026 ini, apa sih yang dia rasakan? Ini tentang tabur tuai. Seseorang yang menyakiti pasti menerima akibatnya, apalagi sesuatu yang disengaja. Kita buka aja buat zodiak siapa kali itu. Ini kartunya kita buka buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Virgo, karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Virgo. Apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Virgo, ini bisa aja di asmara atau bisa tentang pekerjaan, jadi simak baik-baik. Ini energinya Virgo, kita buka sama-sama. Alah, jatuh. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham ya Virgo. Ini energinya, tapi kita buka dulu. Seseorang di sana, kenapa sih bisa nyakitin Virgo-nya gitu ya sampai saat ini karmanya datang. Ini kita buka dulu dari energi saat ini biar kita tahu yang dia lakukan apa ke Virgo gitu ya di energinya. Ini kartunya Virgo, kita buka ceritanya ya. Virgo, seseorang di sana berenergi demun, lamunan, demun. Hal yang mungkin jauh nggak akan mungkin bisa dia dapat. Dia mengejar itu, mengejar demun. Makanya mungkin sama Virgo juga berasa, kok orang teh nggak bisa dibilangin gitu ya, kok orang teh nggak bisa diiniin, diituin gitu. Kekeh sama jalan hidupnya dia, kekeh sama pendiriannya dia. Ya karena dia mengejar impiannya, impian yang mungkin belum tentu juga bisa dia dapatkan, impian yang mungkin belum tentu juga bisa dia kejar karena demun. Tapi di energi ngejarnya itu kayak nyakitin zodiak Virgo gitu ya, kayak Virgo ngerasa nggak dihargain, Virgo ngerasa nggak ada gitu ya, ada tapi dianggap nggak ada gitu, nggak didengar omongannya. Padahal nasihat Virgo bisa aja baik. Ini dari demunnya gitu ya, dari keinginannya dia, dari maunya dia. Ada energi ninggalin Virgo untuk kebahagiaan dia sendiri. Emang berat gitu ya di perasaan. Cuman perasaan berat juga percuma gitu ya, dianya ninggalin Virgo di energi ini. Percuma yang dia rasakan berat buat tinggalin Virgo kalau ujung-ujungnya dia pergi berkhianat. Ini yang dia rasakan saat ini berat ngejalaninnya. Dia nggak mampu, ternyata yang dia pilih ego ya. Dulu ada pilihan sebenarnya. Kalau nggak ngejar demun, bisa aja bahagia, tapi dia lebih mengejar demun itu, lebih mengejar ego itu. Tapi justru karena ego itu juga gitu ya, dia ngerasa tersakiti saat ini, ngerasa terbebani. Kayak ngerasa berat buat ngelangkah. Setiap langkahnya jadi duri tajam untuk dia balik lagi ke zodiak Virgo. Sekarang udah terlanjur maju. Udah terlanjur maju ke pilihannya dia itu. Jadi gimana Virgo? Sekarang dia ngerasa berat sendiri ngejalaninnya. Tapi egonya masih ada, masih ngejar ego. Ini gini, kartu tengahnya pengen gitu ya ninggalin, tapi perasaan dia berat, di hati dia, di perasaan dia berat. Nggak bisa sebenarnya, hati yang paling dalam di energinya. Sekarang langkah demi langkah dia ya tadi jadi duri buat dia balik lagi ke energi pertama. Jadi susah
di keadaannya. Nah, sekarang kita buka karma-karmanya gitu ya, yang dia rasakan di awal bulan April ini. Terus gini, apakah dia mengingat gitu kalau dia udah nyakitin Virgo di energinya? Apakah ingat nggak gitu ya? Ini energinya Virgo. Apakah dia mengingat Virgo ketika karma itu datang? Ini tabur tuanya di awal April 2026 ini. Apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya. Ini tentang pondasi hubungan. Pondasi hubungan yang hancur dari keinginannya dia, dari demunnya dia, ngepek ke hubungan. Di sini susah untuk bersama lagi, susah kayak dulu lagi gitu ya, karena lamunannya dia saat ini sebenarnya yang bikin dia beban, yang buat dia beban buat ngelangkah di keadaan sekarang. Pondasi hubungan nggak kuat, nggak seperti dulu gitu ya, sekarang goyah. Mending kalau masih bisa dipertahankan. Ini yang jadi pertanyaan, udah ada perpisahan belum? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau belum ada perpisahan, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi langkah-langkahnya dia kayak nyimpan duri gitu di belakang. Jadi kalau dia mau berbalik susah buat dirinya sendiri, padahal nggak ada yang ngelarang gitu ya. Atau kitanya yang maju. Ini pondasi hubungan nggak kuat. Yang nyiksa dia pondasi hubungan itu. Sekarang yang terjadi apa sih? Top cup. Apa yang dia kejar, itu yang dia dapat. Dia ngejar ego, ngejar lamunan, ya dia dapat lamunan. Cuman yang namanya lamunan hanya sekadar lamunan gitu, nggak berwujud, nggak ada hasil. Itu yang dia dapat sekarang. Malah kehubungan jadi hancur gitu ya. Ini energi berpikir di awal bulan April ini, gimana caranya untuk memperbaiki keadaan. Cuman yang ngehalangin King of Pentacle. Ini King of Pentacle, energi rezeki bisa jadi, energi kesibukan bisa jadi. Cuman yang ngehalangin di pondasi hubungan yang gak kuatnya dia, yang ngehalangin hubungan ini kayak retak gitu, kayak jadi beban buat dia adalah King of Pentacle, energi keberlimpahan ini. Apakah seseorang di sana terlalu puas, terlalu serakah bisa jadi dengan materi, dengan keadaan? Tapi sebenarnya energi itu yang bikin dia tersiksa di keadaan ini. Kayak ngorbanin hubungan demi keadaan. Tapi di energi ini dia berpikir ke belakang gimana caranya ini biar nggak jadi beban buat maju. Tapi di energi ini dia nggak bisa, karena seperti tadi gitu ya, dia ngelangkah ke depan kayak nyimpan duri di belakang. Jadinya kalau balik lagi ke belakang, yang ada malah tersakiti. Virgo, ini energinya kita buka sama-sama. Ini sambil kita buka readingan. Yang mau subscribe, silahkan subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih ya yang udah berlangganan di channelnya, makasih banyak. Terus yang udah belanja juga di linknya, makasih banyak. Jangan lupa ketika ketik like ada tulisan hype, klik lagi gitu ya. Makasih banyak pokoknya dukungan supportnya. Kita lanjut ke energi karma yang dirasakan seseorang yang nyakitin zodiak Virgo. Virgo ini sebenarnya dia saat ini nggak yakin apakah hubungan ini akan baik, akan bahagia atau enggak. Tapi kedepannya yang pasti seseorang di sini nggak berniat untuk pergi. Cuman di sini di energinya ada kecurangan ya, kayak kecurangan teh gini kak. Dia udah ngelakuin hal itu gitu ya, kayak nggak mau kelihatan jatuh gitu ya udah. Walaupun di perasaannya terasa berat beban, tapi dia masih terus kayak gitu kayak ini tentang kecurangan, kayak seseorang yang nggak terbebani padahal di energi ngelangkahnya terasa berat.
Ini yang dia takutin, ada jalan nggak sih untuk perbaikan hubungan ini gitu, untuk fondasi hubungan yang mungkin mulai goyah. Dia kayak nggak bisa berpikir, Kak. Yang ada kayak berharap keajaiban gitu ya, tapi keajaiban nggak bakal datang kalau dianya nggak ngusahain. Kalau cuma berpikir aja seperti King of Swords ini percuma gitu ya. Seseorang berpikir tapi nggak ngusahain, nggak ngelakuin, percuma aja gitu. Ini Judgment tentang kebangkitan. Queen of Swords, dia berpikir tentang jalan, berpikir tentang caranya untuk memperbaiki hubungan ini gimana, caranya untuk memperbaiki keadaan ini gimana. Tapi ya percuma juga gitu ya kalau orang cuman berpikir tapi masih tetap bertahan di energinya dia gitu, nggak ngusahain, percuma. Ini keyakinannya juga nggak kuat. Apakah ini bisa diperbaiki? Dia sendiri nggak yakin sama pendiriannya dia untuk nyari jalan, makanya nggak ada pergerakan di dia. Terus ini energi King of Pentacle yang ngehalangin uang, harta, perubahan. Padahal dari keadaan itu sebenarnya dia terasa terbebani buat maju ke depan. Apakah harta yang jadi beban dia untuk maju? Ini kartu tengahnya tuh Of Cup ya. Dia mengejar lamunan. Ya lamunan itu yang dia dapat, bukannya kebahagiaan, bukannya kebersamaan, bukannya keharmonisan. Di sini yang ngehalangin cinta. Sebenarnya gini, Kak. Ini orang tersiksa sama tindakannya sendiri, tersiksa sama jalan keadaan hidupnya sendiri gitu ya. Kalau seperti itu bisa aja dia mengejar demun, mengejar lamunan, tapi satu syaratnya harus nggak ada rasa gitu, nggak ada cinta, baru bisa dia bahagia dengan niatannya dia. Kalau di energi ini dia masih ada rasa, masih ada cinta, sama aja kayak nyiksa dirinya sendiri. Di energi ini ya, di sini Seven of Pentacle ngusahain apa yang diusahakan malah nyiksa dia sendiri. Uang, harta, keberlimpahan ada, tapi kebahagiaan, kebersamaan yang nggak ada. Energi karmanya seperti itu gitu ya, yang bikin dia beban buat maju. Sekarang yang dia lakukan apa sih? Kita buka ya sama keadaan sekitar, apakah dia sadar dengan kesalahan-kesalahannya dia di hubungan ini sampai hubungan ini nggak kuat gitu ya. Virgo, di awal bulan April ini dia mencoba untuk mampu gitu ya, memampu-mampukan dirinya sendiri gitu. The World, buka Queen of Pentacle, berusaha bahagia dengan keberlimpahannya harta gitu ya, Queen of Pentacle. Tapi di sini sebenarnya dia gagal. Apa yang dia usahakan nggak bikin dia senang, nggak bikin dia bahagia, walaupun mungkin dia buat dirinya sendiri apa yang diinginkan, apa yang dimau bisa terwujud. Ini tujuan masih tetap berjalan di sini. Tapi di belakang itu sambil dia ngejalanin kayak nutup diri gitu, kayak ada yang curang di keadaannya, kayak nggak terbuka dalam segala hal. Jadi emang pondasi hubungan nggak kuat ya, tapi sebenarnya di energinya dia, di serakahnya dia, dari segi energi rezeki itu semua sebenarnya ngehukum dirinya, yang buat dirinya terbebani bukan karena Virgo, bukan karena keadaan yang lain. The Fool, targetnya tentang kecurangan. Ini energi The Fool, ada sesuatu yang mau dia mulai tapi dia belum maju. King of Cup masih mengejar perasaannya. Gini ya, ini tentang kecurangan bisa jadi karena untuk balik lagi ke energi sebelumnya yang pondasi hubungan kuat, dia nggak mampu, nggak bisa. Dia kayak ngatur strategi gitu. Aku nanti kalau bisa ini bisa itu aku pergi
tapi di sini energi asmaranya yang ngehalangin, ada cinta di sini yang bikin susah dia buat pergi. Makanya Knight of Wands yang ngehalangin, dia nggak ngelakuin itu karena perasaannya masih ada di sini gitu ya. Masih ada di sini. Hati, perasaan ada, kayak pengen curang, udahlah pergi aja, tinggalin. Tapi karena rasa cinta dia nggak mampu, nggak bisa. Sebelumnya ada kegagalan dari apa yang dia usahakan. Dia pernah nyoba buat pergi, buat tinggalin, tapi berat gitu ya, buat nyari kebahagiaan nggak ketemu. Makanya masih terus maju lagi ke sini, nggak ketemu. Yang ngehalangin kebersamaan ini keadaan sebelumnya gitu ya, keadaan sebelumnya dia udah nyoba buat nyari kebahagiaan yang lain lah gitu. Tapi ternyata yang ngehalangin ketika jauh, nggak ada kebersamaan, apa yang dia usahakan nggak berbuah. Makanya kedepannya dia mungkin kemungkinan besar gitu ya nggak akan berani ngulang lagi kesalahan yang sama, karena emang sebelumnya dia udah coba ngusahain tapi gagal gitu ya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan nggak terjadi, nggak berbuah. Jadi sebenarnya di energi ini, kalau energi dia yang halangin karena keberlimpahan gitu ya, terus nyoba buat pergi tapi nggak mampu, rasa cinta ada di Virgo, dia mau nggak mau masih tetap berjalan di sini. Kecuali kalau emang rasa cinta itu nggak ada, rasa sayang itu nggak ada. Tapi jelas di sini yang halangin keberlimpahan harta uang gitu ya. Kalau yang halangin keberlimpahan harta uang, kita buktikan kalau kita juga mampu, kita juga bisa. Di energi ini ada kesedihan Virgo, energinya dia, kesabaran diuji, kayak banyak ujian di kehidupannya dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia usahakan. Oh, ini ngerembetnya ke pekerjaannya gitu ya. Gini, dia nyakitin Virgo, energi rezeki keberlimpahan yang ngehalangin. Tapi sebenarnya hukuman dari kerjaannya itu gitu, dari sesuatu yang bikin dia keberlimpahan itu, ada hukuman di situ. Tapi kalau masalah hukuman gitu, gimana orangnya? Orang ada yang sadar dengan hukuman yang datang, ada yang keras kepala gitu ya, udah dapat hukuman masih aja ngeyel gitu, ah ini nggak mungkin, ini pasti gini, pasti gitu. Gimana orangnya? Sekarang keadaan sekitarnya gimana sih? Ini ada keajaiban. Keajaiban bisa jadi gini, Kak, orang sekitar ini bisa jadi Virgo. Ini seseorang di sini yang nyakitin Virgonya karena keadaan. Masalah keajaiban, asal kita mau usahakan, bisa aja apa yang Virgo usahakan berbuah. Virgo pengen apa, pengen harta lebih dari dia, bisa jadi karena ada The Magician. Cuman pertimbangkan lagi baik-baik gitu ya. Ketika kita ada keberhasilan dari segi rezeki, energi, uang, dia ketika Virgo ada gitu ya, ketika dia ada, apakah dia sebaik itu sama Virgonya gitu. Kadang itu jadi bahan pertimbangan Virgo gitu ya untuk ke depan. Cuman ini yang ditakutin, apakah ada jalan? Enggak gitu ya. Gini Virgo, kita tersakiti, terhianatin. Orang yang tersakiti biasanya punya keinginan lebih gitu ya untuk mewujudkan impian. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan Virgo kemarin bisa jadi bahan bakar Virgo, penyemangat untuk dapetin apa yang Virgo inginkan di depan. Ini tujuan udah jelas. Virgo masih mau di hubungan ini karena rasa cinta juga yang halangin. Mungkin rasa cinta itu masih ada, tapi duri yang dia simpan di perjalanannya yang bikin susah buat mendapatkan lagi cinta yang seperti dulu di energi ini gitu. Karena sekarang pondasi hubungan juga nggak kuat. Jalan satu-satunya di sini, kalau Virgo masih mau gitu ya, usahakan supaya bisa lebih dari dia. Terus nanti ketika ada lebih, mungkin Virgo juga mempertimbangkan lagi, ini aku mau gimana sih sekarang, harus gimana sih, sedangkan dulu aku tersakiti, itu bisa jadi ke situ. Jadi kita doakan aja lah, mudah-mudahan seseorang di sana ada perubahan, mudah-mudahan Virgo juga dikasih rezeki yang berlimpah buat kedepannya ya. Makasih banyak ini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.